Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Takut dan Takluk kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 29 dan 30. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Yesus tidak hanya mampu menghardik badai yang sedang mengamuk, tetapi juga mampu menaklukkan semua pengaruh iblis. Injil Matius menceritakan bahwa suatu ketika Yesus masuk ke daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati. Maka larilah penjaga babi ke kota, menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Seluruh penduduk kota pun keluar mendapatkan Yesus dan mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini sungguh menyeramkan. Bisa jadi apa yang dilihat oleh para penjaga babi merupakan suatu peristiwa langka, sekaligus akan selalu mereka kenang selama hidupnya. Dari kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gadara ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, kekuatan jahat atau iblis merupakan sesuatu yang nyata dalam hidup manusia. Dan roh jahat atau iblis sudah ada sejak manusia diciptakan. Kita ingat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena perbuatan iblis. Sebab sampai saat ini masih ada umat Katolik dan Kristen yang ragu bahwa iblis itu ada. Kedua, manusia tidak dapat menaklukkan roh jahat. Satu-satunya kekuatan yang mampu menaklukkan roh jahat adalah Allah dan Tuhan Yesus. Bahkan roh jahat begitu takut dan gentar menghadapi Yesus. Maka
ketika Yesus mau mengusir mereka dari 2 orang Gadara, roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya roh jahat itu dipindahkan ke babi-babi. Saudara-saudari terkasih, roh jahat bisa menyerang semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Yesus sendiri pernah digoda oleh roh jahat. Godaan adalah cara roh jahat masuk ke dalam tubuh manusia. Godaan juga menjadi pintu masuk roh jahat menguasai manusia sekaligus menjauhkan manusia dari kasih Allah. Godaan yang ditawarkan roh jahat selalu menarik dan memikat hati manusia. Kita ingat pada waktu Hawa digoda oleh roh jahat. Roh jahat mengalihkan perhatian Hawa kepada buah pohon terlarang. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Inilah cara kerja roh jahat yang sering tidak disadari umat Katolik dan Kristen. Dan kita bisa melihat dampak luar biasa setelah roh jahat masuk ke tubuh Hawa. Setelah Hawa makan buah pohon terlarang dan diberikan kepada Adam, mereka berdua bertengkar hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa, sementara Hawa menyalahkan ular. Dengan pengaruh jahatnya, roh jahat merusak hubungan antara Adam dan Hawa yang semula harmonis menjadi hancur berantakan dan kehilangan damaian. Saudara-saudari terkasih, keberadaan roh jahat bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan para rasul yang setiap hari hidup bersama Yesus tak luput dari serangan dan pengaruh roh jahat. Tanpa disadari, Rasul Petrus pernah dimasuki oleh roh jahat, sehingga Petrus mau menggagalkan misi Yesus dengan menghindarkan Yesus dari penderitaan yang sesungguhnya menjadi jalan keselamatan. Yesus yang tahu bahwa Petrus sudah dimasuki roh jahat langsung menegur dan menghardik Petrus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Demikian pula Yudas Iskariot yang dirasuki roh jahat. Dari berbagai kisah itu dapat kita simpulkan bahwa roh jahat hanya takut dan takluk kepada Yesus. Roh jahat tahu bahwa Tuhan Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai Allah, Yesus mempunyai kuasa untuk menaklukkan dan melenyapkan segala sakit, penyakit, dan pengaruh roh jahat. Maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan supaya terhindar dari pengaruh roh jahat adalah selalu berusaha dekat dengan Yesus dengan berdoa dan membaca kitab suci secara teratur. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kekuatan dan pengaruh roh jahat hanya takut dan takluk
kepada Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa-Mu, Engkau mampu mengusir roh jahat dari dalam tubuh 2 orang Gadara. Sadarkanlah kami selalu bahwa roh jahat itu juga akan selalu mengintai kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk selalu dekat dan hidup dalam hadirat-Mu yang kudus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.